Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Mar Insana Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe ataupun baru kesasar ke channel ini, jangan lupa subscribe. Selalu Insan ingatkan untuk subscribe, karena apa? Karena akan banyak ilmu, banyak informasi mengenai budidaya jamur tiram yang bisa kalian ambil di channel ini ya guys ya. Jadi kalau nggak subscribe kalian bisa rugi guys. Nah kalau rugi kalian nggak dapat ilmunya. Nah jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita mau ngobrol masalah budidaya jamur tiram ya guys ya. Jadi ini Insan mau menunjukkan tampilan dari bukaan belakang ya guys. Nah ini bukaan belakang, beberapa Insan buka nggak barengan supaya tumbuhnya juga nggak bareng, dan ya kalau bareng nanti dia bisa cepet trek ya guys ya. Jadi kalau kita mau jamurnya berkesinambungan, dalam artian nggak ada putusnya, ya kita harus mensiasati dengan ya kayak gini guys, buka belakangnya satu persatu, ataupun satu hari ya adalah 30 atau 50 log. Nah besoknya lagi 50 log, yang penting tiap hari ada bukaan belakang supaya jamurnya juga bisa tiap hari ada. Untuk mensiasati backlog yang sedikit itu seperti itu guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas ataupun mau menjabarkan tentang sedikit pertanyaan dari subscriber ya guys ya, subscriber kita ya. Jadi pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya gini guys, Bang, kalau mau mulai budidaya jamur tiram untuk dari benar-benar pemula itu apa yang harus dilakukan, atau dari mana mulainya gitulah ya guys, lebih kurang. Nah buat Mas siapa lah tadi yang nanya ya, nama akun Google-nya. Jadi mudah-mudahan dia udah mengaktifkan loncengnya, jadi kalian ataupun Masnya ini nggak ketinggalan kalau udah Insan buatkan video penjabarannya seperti ini ya guys. Nah jadi untuk memulai budidaya jamur tiram yang harus kalian lakukan itu yang pertama adalah jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat pembudidayaannya. Jadi kalau misalkan ada di wilayah sekitar kalian itu tempat budidaya, kalian main-main aja ke situ guys. Sekali-sekali main-main ke situ, sharing, tanya-tanya, ya minimal kalian mengetahui lah dasar-dasar ataupun istilah-istilah dari budidaya jamur tiram ini. Nah lalu Bang, kalau nggak ada di wilayahku ini yang terdekat, kayak mana ini, mau mencari di mana ini? Nah jadi yang kalian lakukan kalau nggak ada itu, ya kalian udah subscribe kan nih Creative Channel. Nah kalian obrak-abrik aja dulu video-video di Creative Channel. Nah kalian coba searching ataupun kalian coba tontonin dulu video-video, karena udah banyak ya guys ya, ada 300-an video. Ya minimal kalian mengetahui istilah-istilah dasar di petani jamur ini, apa itu pinhead, apa itu miselium, mana yang disebut cincin, mana yang disebut backlog, mana yang disebut sterilisasi, inokulasi, kemudian ruangan inkubasi seperti apa, ruang penumbuhan bagaimana suhunya. Nah jadi ilmu-ilmu mendasar seperti itu harus kalian pahami guys, dan supaya kalian kalau misalkan udah menangani backlog, kalian itu udah nggak bingung. Jadi kalian itu sudah mengetahui ilmu ataupun memegang setidaknya 30 atau 40% lah dari pengetahuan budidaya jamur tiram. Nah jadi saran Insan yang pertama itu ya guys. Nah kalau kalian mau memulai dari nol, untuk yang sama sekali belum pernah ataupun belum tahu tentang jamur, itu cari ilmunya dulu sedikit dengan berkunjung atau dengan rajin nonton video di YouTube. Nah kemudian yang kedua adalah kalian harus survei pasar guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah punya ilmunya, jangan buru-buru buat kumbung, jangan buru-buru beli backlog, ataupun jangan buru-buru pesen backlog. Nah jadi kalian harus survei pasar dulu, jalan-jalan dulu ke pasar. Pokoknya intinya yang pertama ini belajar lah ya guys ya, belajar tentang jamur yang pertama, kemudian yang kedua belajar tentang pasar, berapa ataupun bagaimana kemasan di pasar, harganya bagaimana di pasar. Nah jadi untuk pemasaran kalian juga harus punya ilmunya. Nah jadi kalau misalkan harga backlog segini, kemudian kata si penjual harganya bisa menghasilkan segini,
backlognya, kemudian harga pasarnya segini, jadi kalian harus sudah punya kali-kalinya untung atau enggak. Nah seperti itu guys. Nah itu yang kedua guys, kalian harus jalan-jalan ke pasar untuk melakukan survei. Nah, untuk membandingkan ataupun mengetahui lah, minimal kalian tahu harga jamur itu per kilonya berapa atau per bungkusnya berapa, kalau dijual berapa, kalau misalkan sama pengepul berapa, kalau misalkan sama konsumen langsung itu berapa, pasti akan ada perbedaan harga seperti itu. Nah itu saran dari Insan sih guys. Hal yang kedua yang harus kalian lakukan jika kalian ingin serius dan ingin sukses menekuni usaha ini tapi kalian belum tahu apa-apa, itu dia guys ya. Salah yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, baru kalian kalau udah mengetahui pasar kalian itu berapa bisa menampung ataupun harganya udah berapa, udah tahu semua, udah kalian pegang, baru kalian kalau misalkan udah ada supplier tadi, baru kalian bisa mencari ataupun memesan di backlog. Nah buat teman-teman yang wilayah daerahnya itu mungkin ready backlognya, ya udah tinggal beli aja. Ataupun kalau misalkan kalian belum ada kumbung, itu usahakan jangan buat dulu ya guys ya. Usahakan kalian memanfaatkan tempat yang ada, misalkan gudang ataupun ada garasi kosong yang bisa digunakan, tinggal buat teraraan yang seperti ini aja kan, itu mudah ya guys ya, tidak memakan biaya banyak. Dalam artian kita nggak tahu ataupun kalian belum tahu usaha itu bisa atau tidak, cocok atau tidak kalian jalani. Nah seperti itu guys. Seperti ini rak yang model seperti ini hanya membutuhkan 2 batang beroti dan 4 batang bambu guys, dan ini bisa menampung sekitar 600 atau 700 backlog. Untuk pemula seperti ini sudah bagus sih guys ya. Nah ini tinggi sekitar 2 meter, kemudian panjangnya mungkin sekitar 5 meter. Nah kesana 5 meter guys. Jadi untuk pemula rak yang seperti ini sangat memudahkan, sangat hemat biaya, sangat minimalis. Pakunya pun mungkin hanya setengah kilo udah cukup ya guys ya. Jadi mungkin modal 100.000 ataupun 150.000 lah udah jadi model yang seperti ini rak-rakannya. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya banyak supaya untuk meminimalisir itu tadi guys. Siapa tahu usahanya ini mungkin namanya kalian masih pemula ya guys ya, banyak kendala. Kalian harus bisa memanfaatkan barang ataupun memanfaatkan tempat yang ada supaya nggak mengeluarkan biaya tambahan lagi. Kemudian kalau di putaran selanjutnya memang udah mulai untung, udah mulai terlihat cerah prospeknya, baru kalian buat kumbung guys. Nah jadi jangan buru-buru buat kumbung yang besar, megah, menghabiskan biaya berjuta-juta tapi usahanya toh nggak jalan. Nah itu salah ya guys ya, itu langkah yang salah, langkah yang harus kalian hindari. Jadi harus memanfaatkan dulu tempat yang ada. Tapi kalau misalkan nggak ada tempat sama sekali, ya bolehlah memanfaatkan daerah kosong ataupun hanya menggunakan tenda dan hanya menggunakan atap seperti Insan ini guys. Jadi ini kalau dulu Insan memang nggak ada tempat, jadi Insan buat kumbung sederhana dari samping rumah itu guys, Insan modifikasi, Insan tambahi atap sekitar 100 biji lah ya guys ya, seperti ini 100 biji. Kemudian buat rak-rakan bambu, jadi kapasitas untuk backlog pertama Insan itu ada sekitar 1200 log. Nah jadi lumayan agak lebar sedikit lah, 1200 log, dan itu di putaran ketiga dulu Insan waktu masih beli itu udah bisa 2 kali lipat kapasitas backlognya. Bahkan dulu jamur Insan lebih banyak dari sekarang ya guys ya. Sekarang malah lebih fokus ke penjualan bibit, tapi mungkin akhir-akhir ini pesanan jamur udah mulai meningkat, mungkin konsumen jamur sudah mungkin semakin banyak, jadi mungkin Insan akan menyetop dulu produksi log. Jadi Insan akan menyetop pesanan log. Kalau misalkan ada yang mau pesen, Insan kasih log mentah ya guys ya. Sekarang sentral Insan menjual log mentah dan bibitnya. Jadi untuk subscriber ataupun untuk mitra baru Insan kasih bibit, tapi kalau bukan mitra nggak dikasih bibit ya guys ya. Belum dikasih. Nanti kalau misalkan udah mulai banyak buat bibit baru mau Insan berjual belikan. Nah oke, balik lagi ke tema video kita tadi ya guys ya.
Nah, jadi setelah kalau misalkan pasar udah nampak, kemudian kalian udah paham betul 80% perawatan, hasilnya udah bagus, baru mau buat kumbung, kemudian mau menambah backlog, nah itu silakan. Yang penting bangun dulu pondasinya, ilmu awal masalah backlog, kemudian eee, pasar juga kalian harus sudah pegang dulu, baru kalian mau kalau mau serius, baru langsung buat kumbung yang besar ataupun beli backlog yang banyak. Nah, seperti itu guys. Jadi jangan langsung dari awal-awal mulai itu kalian udah langsung mentang-mentang modal banyak puluhan juta langsung buat kumbung besar, pesen backlog yang banyak atau pasarnya nggak ada. Nah, bisa kalian gulung tikar ya guys ya. Nah, selalu saya ingatkan untuk itu pasar buat mitra-mitra insan pun usahakan pasar dulu. Kalaupun insan bantu pemasaran itu nggak 100%. Paling hanya 25 atau 30%. Kalau misalkan udah kepentok kali ya turun panennya melimpah kali barulah bisa dibantu lebih banyak. Tapi kalau cuma hanya 1000 2000 backlog masa nggak bisa menjual kan ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman pemula, nah saran insan seperti itu. Yang benar-benar pemula itu kalau kalian mau sukses, kalau kalian ngikutin saran insan, insan jamin mudah-mudahan insya Allah bisa sukses dan maju. Kalau misalkan udah lebih maju lagi barulah kalian coba eksperimenkan buat backlog sendiri. Nah, jadi mungkin itu aja dulu guys video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau dibuatkan video pembahasannya masalah jamur tiram kalian, nah bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Ada juga yang bertanya backlog insan banyak yang belang-belang seperti ini jelek ya guys ya. Ya karena memang backlog yang insan gantung untuk insan sendiri ini yang kondisinya 30 sampai 70%, jarang ada yang 100% ya guys ya. Nah, karena yang 30 sampai 70% aja menghasilkan lumayan seperti ini dengan perawatan yang tepat. Jadi apalagi yang 100%, yang 100% bagus itu memang untuk mitra dan bergaransi lagi, udah 100% bagus bergaransi. Nah, jadi tapi sayangnya udah di stop ya guys ya. Insan mau fokus ke penjualan jamur dulu eh, beberapa bulan inilah mungkin. Nah, jadi mau fokus ke produksi jamur karena agak sedikit banyak tambahan pesanan jamur tiram segarnya. Jadi insan mau lebih fokus karena jujur ya guys ya, lebih menguntungkan jualan jamur daripada jual backlog. Jual backlog itu insan hanya mencoba membantu teman-teman yang mau usaha tapi kendala biaya, kendala modal, kendala ilmu. Jadi insan bantu buatkan backlog. Tapi kalau udah dari untung guys, capeknya double, kemudian peningnya double, kemudian modalnya juga double karena kan mereka hanya memberi DP maksimal 50%. Sementara modalnya itu kalau dari harga log bisa sampai 70%-an, jadi keuntungan hanya 30%. Tapi kalau dari jamur bisa 200%. Modal 3.500 insan bisa menghasilkan 10.000, bahkan bisa sampai 15.000 per backlog kalau dijual sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikiran kalau jual backlog itu untungnya banyak, itu salah. Jual backlog itu menangnya uangnya ngumpul aja guys ya, tapi untuk dibuatkan backlog lagi itu udah habis ludes. Tapi kalau kita miara 1000 backlog itu dibuatkan 3000 backlog pun masih cukup, masih bisa. Nah, jadi buat teman-teman yang bermimpi mau jual backlog karena berpikir untungnya banyak, kalian bisa sakit hati ya guys ya. Nah, jadi udahlah itu aja dulu guys. Sudah lumayan panjang ini, nanti banyak yang berkomentar panjang lebar. Nah, jadi kita jumpa di video yang berikutnya. Bila kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.